perbedaan nih Pak antara pajak badan dan juga pajak perorangan itu seperti apa sih Pak, dan komponen-komponen apa aja tuh yang perlu kita perhatikan di antara kedua itu? Kita pisahin ya antara pribadi dengan perusahaan. Kalau perusahaan itu berarti kan dia melakukan kegiatan usaha, kemudian pajak apa aja yang tertanggal di situ. Semua pajak biasanya di perusahaan itu ada, tergantung dari kegiatannya. Yang paling simpel adalah kalau perusahaan ini untung, dia harus bayar pajak. PPh namanya PPh 29. Itu pajak yang dibayar setahun sekali. Nah, pajak yang setahun sekali ini tahun berikutnya harus kita angsur tuh, dengan asumsi bahwa income kita tahun ini akan sama atau lebih baik daripada income tahun lalu. Asumsinya itu, sehingga kalau tahun lalu untung 100, tahun ini dianggap kita bisa untung 100. Sehingga kita sudah diwajibkan untuk membayar nyicil ngangsur nih, supaya kita tidak merasa berat. Kalau yang awal-awal kan kita langsung bayar sekaligus setahun sekali. Ya, kalau nggak semua perusahaan tanda kutip cash flow-nya bagus kan. Betul. Tapi kalau dikasih kesempatan untuk ngangsur selama setahun, relatif lebih ringan. Ya kan? Jadi kita ngomongnya ada angsuran nih, kamu untung 100, kamu harus bayar pajak misalnya 20. Kalau langsung bayar 20, berat. Udah kamu ngangsur deh tiap tahun, tiap bulan 1,5 misalnya gitu kan. 1,5, setahun 18, 20 masih kurang 2. Ya masih oke. Tapi kadang-kadang juga jadi kendala nih. Kenapa kendala? Apakah iya sih bisnis kita selalu sama? Nah, kalau misalnya kondisi lagi turun, gimana nih? Kalau prediksi kita ternyata, waduh ini kayaknya untung saya nggak nyampe 100 nih, cuma 70 nih, atau cuma 60 gitu kan. Kalau saya bayar berdasarkan untung 100 kan lebih bayar kan. Oh nggak apa-apa, kalau lebih bayar nanti saya kembaliin data pemerintah gitu kan. Benar, memang ada mekanisme kalau memang kita ternyata lebih bayar, itu kita restitusi ya. Uangnya dikembalikan kepada wajib pajak setelah pemerintah meyakinin bahwa ini memang benar lebih bayar. Gimana cara meyakinkannya? Dengan diperiksa. Nah, kalau diperiksa ini, ya tanda kutip ya, pasti ada kerjaan tambahan dong. Ya, banyak kan wajib pajak itu merasa, tuh saya buat kerja, buat menghasilkan uang, buat ngelakuin bisnis aja udah setengah mati nih. Nah, banyak yang nggak, tanda kutip, kurang begitu suka atau happy kalau diperiksa. Untuk mengatasi ini, untuk mengatasi hal seperti ini, pemerintah tuh punya namanya peraturan untuk mengajukan supaya kita nggak perlu bayar. Oh gimana Pak? Ada tuh fasilitas namanya SKB, Surat Keputusan Bebas Pajak. Kalau memang kita bisa menyampaikan kita mesti menyampaikan kepada pemerintah, ini saya sekarang nih udah posisi di Agustus nih, bisnis saya ternyata setelah saya lihat ini kayaknya untungnya nggak sebesar tahun lalu. Jadi kalau saya bayar terus, saya bisa lebih bayar. Boleh nggak saya ngajuin supaya Agustus sampai Desember nggak usah bayar, supaya saya nggak lebih bayar. Ada tuh mekanisme itu. Jadi kita bisa ngajuin tuh, kita datang ke kantor pajak. Nah ini saling menguntungkan. Kenapa? Karena pemerintah sendiri kan sebetulnya kalau kita bayar kemudian dikembaliin kan mengganggu cash flow mereka juga kan. Betul. Itu satu. Yang kedua, sumber daya pajak kan juga terbatas nih. Kalau perusahaan ini memang seharusnya tidak perlu bayar, tapi dipaksa bayar kemudian dikembaliin, mereka kan harus periksa. Tanda kutip kan menghamburkan sumber daya yang tidak perlu. Seharusnya kan dia memang benar-benar harus meriksa yang memang orang ini memang wajib pajak yang memang harus diperiksa. Gitu kan. Ya ini kan harusnya kalau dedikasi kan nggak perlu diperiksa kan gitu. Kalau yang pribadi beda lagi ya. Kalau perusahaan kan agak kompleks tuh dan banyak, ada PPh 21, 23, 22, 24, 25. Kalau pribadi lebih simpel. Karena pribadi ini ada dua nih. Dia pengusaha, UMKM, yang tadi kamu tanya itu. Sekalian ya, nanti kita nyambung ke sana ya. Atau dia memang aktif sebagai kayak misalnya Jessica Stefani karyawan kan. Jadi dia dapat bukti potong. Benar-benar. Nah, jadi dia nggak perlu bayar pajak lagi kan. Sepanjang penghasilannya hanya dari satu sumber, dia sudah dipotong pajaknya sudah dibayarin sama perusahaan. Dan kadang orang pribadi merasa,
Saya kan pajaknya udah dibayarin perusahaan, udah selesai dong. Mm-mm. Kenapa saya masih lapor lagi gitu? Nah, ya itu benar tuh Pak. Pasti banyak pertanyaan kayak gitu. Saya lapor buat apa sih? Oh, saya udah dibayarin pajaknya, saya Iya. lapor juga nggak bayar kok. Iya, benar. Nambahin kerjaannya nggak perlu gitu kan, istilahnya. Nah, ini masalahnya beda. Ini kan masalah pelaporan dengan masalah pembayaran itu hal yang Berbeda. berbeda gitu kan. Jadi tetap kenapa harus lapor? Karena yang dilaporkan di dalam SPT tahunan itu bukan cuma income, tapi ada aset. Iya, ada aset, betul. Nah, kalau kita nggak lapor aset, kita cuma nggak lapor income-nya. Income kan pasti tahu nih. Kantor pajak sebetulnya udah tahu kamu punya income berapa. Betul? Karena perusahaannya lapor. Iya. Tapi kalau aset kamu kan Perusahaan nggak tahu. perusahaan nggak tahu, pajak juga nggak tahu. Iya. Jadi memang harus ada mekanisme untuk menyampaikan laporan. Karena memang di dalam penyampaian laporan itu ada dua nih. Kan kita ada income, kemudian ada aset. Mm-mm. Dan aset, kalau income kan jelas ya, kita dapat uang berapa. Aset ini tiap tahun kan naik. Income belum tentu tiap tahun naik. Iya. Maunya naik. Betul kan? Jadi kita harus tahu nih, kenaikan aset ini, kan kita lapornya income dan aset. Kenaikan aset ini harus tercover dengan income. Contoh gini, misalnya Stefani dapat penghasilan nih 500 juta setahun. Kira-kira asetnya boleh nggak naik 500 juta? Kamu tahun ini kan tahun 2024 nih. Iya. Tahun 2023 kamu udah lapor aset kamu 1M. Iya. Tahun 2024 nih, anggap udah akhir tahun, kamu penghasilannya 500. Terus aset kamu yang tahun kemarin kan 1M. Kamu tahun ini lapor aset kamu jadi 1,5 M gitu. Oke. Kira-kira oke nggak? Enggak sih. Nggak oke kan? Iya. Kenapa nggak oke? Karena ya nanti pasti Kita akan jadi butuh pertanyaan. makan. Iya. Nah, masa duit 500 kita nggak pakai buat makan? Iya. Buat beli apa gitu. Tapi ada juga yang bilang gini, Pak, saya kalau masih single ceritanya gimana? Saya tinggal di rumah orang tua, makan ikut orang tua kan? Iya, nggak bayar. Nggak bayar, tinggal nggak ada biaya juga. Iya. Terus emang kamu nggak pernah keluar rumah? Kagak Pak, saya kerjanya online. Nah, tapi apa iya sih bener-bener sama sekali nggak keluar gitu kan? Agak sulit untuk diterima akal lah. Iya. Dibuktikan mungkin bisa, tapi diterima akal agak susah. Oke. Yang seperti ini tetap kita saranin supaya kamu mesti nambah income atau ngurangin aset itu. Karena apa? Penghasilan orang tua juga kan, masa sih kita sama sekali nggak ngasih ke orang tua apapun gitu kan. Tidak wajar, boleh tapi itu tidak wajar dan tidak kita sarankan. Gitu. Oke. Sekarang kan handphone kan harganya juga udah mahal nih, ya kan? Apalagi contohnya ya Apple gitu ya kan. Itu bisa juga jadi salah satu yang didaftarkan aset. Iya, aset juga ke dalam pajak yang pelaporan setiap tahunnya itu nggak sih Pak? Boleh. Oh bisa ya. Tapi Bisa. kalau misalnya enggak, itu gimana Pak? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Jadi nggak menentu ya. Maksudnya nggak wajib gitu ya? Kalau kita ngomong ini sebagai alat kerja, bukan aset. Atau handphone kita kadang-kadang kan company juga suka membelikan kan. Untuk kegiatan kita sebagai marketing atau apa kan dibeliin handphone, kasih gitu kan. Oh jadi seperti itu ya. Jadi maksudnya nggak terlalu wajib lah gitu ya Pak? Ya, bagi orang-orang tertentu handphone ini bukan aset. Oke. Kalau penghasilannya udah besar, Iya nggak benar. dianggap aset gitu Iya, kan. iya. Tapi kalau untuk yang penghasilannya masih segitu, ini aset saya, boleh. Oh oke. Atau kita bisa anggap itu sebagai aset, bisa juga dianggap sebagai expenses gitu. Oke Pak. Nah, melanjutkan yang tadi nih Pak yang tentang UMKM. Kan di Indonesia itu kan bisa dibilang sebagai rumahnya UMKM nih. Penanganan pajak untuk industri UMKM itu sendiri itu seperti apa sih Pak? Terus juga untuk mendukung UMKM di Indonesia itu juga seperti apa? Gitu. Jadi pemerintah melihat bahwa UMKM ini harus didukung. Oke. Sehingga dukungan itu dalam banyak hal. Bisa infrastruktur, bisa yang lain-lain gitu. Nah, salah satunya adalah pajak. Pajak memberikan keringanan yang sangat ringan sekali dibanding, ini nggak ada di dunia lain kayaknya ya, yang hanya membayar 0,5% aja dari omset. Oke. Tapi fasilitas ini terbatas. Untuk orang pribadi itu
7 tahun diberi kesempatan untuk membayar 7%. Setengah persen. 7 tahun membayar setengah persen dari omset. Nah terus, kebetulan nih tahun ini tahun terakhir Oh, oke. fasilitas ini. Jadi tahun depan udah nggak mendapatkan fasilitas untuk membayar setengah persen lagi. Bayarnya berapa? Wah, bayarnya lumayan besar. Karena kembali seperti peraturan yang seharusnya nih. Oh, kira-kira Kalau ini kan fasilitas. Peraturannya seharusnya itu gimana sih? Jadi ada dua nih, UMKM yang menggunakan pembukuan atau yang tidak pembukuan. Kalau UMKM ini menggunakan pembukuan, dia hanya bayar sesuai dengan keuntungannya. Oke. Ngikut tarif. Tapi kalau yang nggak pakai pembukuan, dianggap dia pakai norma. Norma ini adalah persentase tertentu dari omset yang dianggap sebagai keuntungan bagi usaha, jenis usaha tertentu. Tiap usaha punya norma atau tarif yang berbeda-beda. Itu ada daftarnya. Yang umum itu kayak perdagangan gitu ya. Itu 20% atau 30%, atau yang 25%. Asumsi lah kita ngomong di Jakarta ya. Jakarta itu termasuk dalam salah satu 10 ibu kota di Indonesia yang normanya relatif lebih tinggi dibandingin yang non 10 kota besar ini. Ya anggap aja kita 30%. Oke. Misalnya kita omsetnya 1 M. Untung 30% kan berarti penghasilan kita dianggap 300 juta. Nanti kita harus bayar pajak sesuai dengan tarif normal. Setelah dikurangin PTKP, itu 60 juta pertama 5%. Kemudian 60 sampai 250, 15. 250 sampai 530. 500 sampai 5M, 25. 30, sorry. 30. Yang 5M ke atas 35%. Bisa sampai 9%. Yang tadinya setengah persen. Wah, sebagai UMKM bingung dong. Waduh Pak, saya kalau disuruh bayar 9% ya berat. Bukan berat lagi Pak, saya bisa-bisa rugi Pak. Gitu kan. Gimana nih caranya? Pemerintah juga kemarin memberikan tambahan lagi fasilitas. Bisa memakai namanya bikin perusahaan. Bikin CV atau PT perorangan. Kalau PT yang baru ini kan PT perorangan tuh. Kalau PT normal kan biasanya berdua, bertiga gitu kan. PT perorangan ini boleh single. Kita sendiri bisa bikin PT atas nama kita sendiri. Nah, itu bisa menikmati fasilitas UMKM yang setengah persen lagi selama 4 tahun. Tapi syaratnya itu pakai pembukuan. Lanjut yang tadi UMKM, ada yang ketinggalan sedikit. Suami kadang-kadang kan namanya keluarga itu suami istri punya NPWP yang nggak sama. Khusus untuk UMKM ini, misalnya si suami punya bisnis UMKM, istri punya bisnis UMKM. Ini omset 4,8 itu adalah untuk mendapatkan fasilitas UMKM yang setengah persen, itu jumlah dari omset suami dan omset istri. Kalau dulu sebelumnya itu masing-masing, benar. Istri yang 4,8, suami 4,8 itu bisa menikmatin. Tapi untuk yang terakhir, yang PP 23 ini berubah tuh peraturannya. Ini yang suka kadang miss. Banyak orang yang nggak ngerti, nggak sadar, sehingga mereka nggak digabung. Harusnya digabung. Jadi kalau mereka misalnya 3M itu masalah. Berarti kan kalau di sebelah kan 6M, udah di atas 4,8. Tidak boleh menikmatin fasilitas PPh 0,5. Nah, resikonya nih kalau misalnya 500 juta ke atas itu nggak mau bayar pajak tuh apa tuh Pak? Resikonya dia pasti akan ditagih, dikejar-kejar. Kalau sampai nggak bayar, ada penindakan aktif ya untuk penagihan. Itu paling parah itu sampai disita. Ya, asetnya bisa disita untuk melunasin utangnya itu. Kalau nggak punya aset gimana? Bisa digiseling, ya kan? Atau punya aset tapi nggak mau bayar, itu bisa digiseling tuh. Pidana 6 bulan masuk kurungan. Tapi kalau yang benar-benar, tapi biasanya jarang sih. Kecuali memang intensinya untuk mencurangi pajak gitu ya. Nah itu maksimal 6 tahun. Nah, gimana sih Pak cara terbaik nih untuk memastikan kita perorangan ataupun badan gitu supaya nggak ketinggalan untuk membayar pajak?
perusahaan sih jelas ya, Mm-mm. kadang kan punya karyawan, Mm-mm. harus punya orang yang ngerti pajak atau bagian pajak. Nah, kalau nggak punya karyawan ya harus cari orang-orang yang memang ngerti pajak. Bisa jadi dia temannya mereka yang memang ya pro bono gitu ya, atau bisa juga pakai konsultan. Relatif kalau yang terbaik yang menggunakan konsultan lah ya. Seperti Pak Budi, konsultan Iya. pajak yang baik. Nah, tapi ada juga kadang-kadang yang teman kita ngerti pajak, kita suka nanya-nanya, oke. Itu juga bisa juga sekarang kantor pajak juga kan menyediakan karyawan yang Fasilitas. memang memberikan namanya penyuluhan atau bimbingan kepada wajib pajak. Kita juga bisa memanfaatkan fasilitas itu. Nah, mereka willing tuh untuk ngajarin wajib pajak sih. Oke.